Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa sekalian. Kita berjumpa lagi di channel Sedang CPT, channel Belajar Mengajar. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pelajaran kita, yaitu pemrograman berorientasi objek. Tapi sebelumnya ingin Bapak perkenalkan, Bapak berada di lobi SMK Telkom Medan ya. Di belakang Bapak ada banyak sertifikat dari guru-gurunya. Oke, kita lanjutkan. Materi kita hari ini adalah penjelasan mengenai 3 pilar yang akan banyak kita pelajari dalam PBO ini ya. Yaitu yang pertama adalah pewarisan atau inheritance, yang kedua adalah enkapsulasi, dan yang ketiga adalah polimorfis. Untuk itu ikuti pelajaran ini selanjutnya. Oke, bagian pertama dalam pelajaran ini Bapak akan perkenalkan kembali mengenai pewarisan ya, atau inheritance. Pewarisan itu adalah sebuah skema teknik di mana kita bisa memindahkan properti, metode, atau data member dari sebuah kelas kepada kelas lainnya ya. Gunanya adalah supaya kita bisa mudah untuk membuat banyak kelas-kelas yang sifatnya adalah sejenis. Adapun keunggulan daripada pewarisan ini adalah yang pertama, dengan adanya pewarisan atau inheritance, kita bisa melakukan penggunaan kembali ya. Maksud Bapak adalah kalau kita sudah membuat sebuah kelas yang mungkin sudah kita siapkan properti, metode, serta data membernya, kita bisa pakai lagi untuk kelas lain yang kira-kira bentuknya mirip-mirip seperti kelas tersebut. Nah, kelas yang menjadi sumber untuk diturunkan sifat-sifatnya kepada kelas lain itu disebut dengan super class, atau juga disebut dengan base class atau parent class. Kemudian kelas yang menjadi kelas turunannya itu disebut dengan child class, atau juga disebut dengan subclass, di mana sifat-sifat daripada kelas turunan itu nantinya akan sama seperti kelas yang menurunkannya ya. Kemudian kegunaan daripada pewarisan ini adalah nantinya kalau sekiranya kita sudah membuat sebuah proyek, kemudian ada perubahan terhadap bentuk kelasnya, kita tidak usah melakukan perubahan-perubahan setiap kelas-kelas yang sudah kita buat. Kita cukup nantinya melihat di mana sumber atau super kelas dari kelas-kelas tersebut, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan manajemen terhadap kelas-kelas yang sudah kita buat ya. Kita akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Baiklah, siswa sekalian, kita akan lanjutkan materi kita. Bapak sekarang berada di halaman SMK Telkom Medan ya, di lapangan olahraga ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti yang Bapak sebutkan di awal, bahwa kita akan bahas mengenai pilar-pilar yang berada dalam pelajaran PBO ini ya. Tadi yang pertama sudah kita bahas mengenai pewarisan. Sekarang kita bahas bagian yang kedua, yaitu adalah enkapsulasi. Apa yang disebut dengan enkapsulasi? Itu adalah teknik kita untuk membungkus paket atau modul yang kita buat itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh ya. Artinya dia memang sudah selesai paket tersebut ya. Tidak lagi dalam bentuk maintenance ya. Sehingga kita nantinya akan memberikan batasan akses atau disebut dengan aksesibilitas hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Bagaimana teknik kita untuk mengatur enkapsulasi tersebut? Di antaranya adalah dengan menggunakan modifier ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, kita kenal dengan modifier public, ada lagi disebut dengan modifier privat, dan ada yang disebut dengan modifier protect. Dengan adanya modifier ini kita bisa atur siapa-siapa atau bagian kelas-kelas mana yang bisa mengakses sebuah kelas sifatnya yang kita jaga kerahasiaannya. Dengan adanya konsep enkapsulasi ini, artinya modul atau program atau bagian program yang sudah kita buat tadi, dia tidak tergantung dengan bagian-bagian lain ya. Sekali lagi artinya dia sudah menjadi sebuah kesatuan yang utuh
yang sudah siap pakai ya, arti tidak lagi membutuhkan banyak perubahan-perubahan di dalamnya. Oke, kita akan lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu polimorfis. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga ya, yaitu polimorfis. Yang disebut dengan polimorfis adalah bagaimana kita membuat sebuah kelas atau bagian-bagian dalam program kita itu memiliki bentuk yang banyak ya. Secara logikanya Bapak berikan contoh seperti ini. Misalkan kita kenal dengan sebuah kata ya, disebut dengan misalnya kata mentah ya. Kata mentah bisa kita pakai dalam banyak kalimat dan pada akhirnya akan menjadi banyak makna. Contohnya misalkan yang pertama, buah itu masih mentah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberikan pukulan mentah. Kemudian mungkin saja kamu ini masih anak yang mentah. Itu maksudnya apa? Bahwa kata mentah tadi begitu dia diletakkan pada kalimat-kalimat yang berbeda-beda, artinya akan banyak. Jadi dalam konsep polimorfis ya, dalam konsep polimorfis kita membuat kelas kita itu walaupun namanya sama ya, tetapi behavior atau apa yang terjadi dalam kelas tersebut itu bisa memiliki banyak makna. Jadi itulah dia bagian-bagian atau pilar-pilar yang nantinya akan kita bahas dalam pelajaran ini. Baiklah siswa sekalian, tadi sudah kita bahas mengenai 3 pilar yang sangat penting sekali yang harus kita pelajari dan kita kuasai dalam PBU ini ya, yaitu pewarisan, kemudian enkapsulasi dan polimorfis. Demikianlah siswa sekalian pelajaran kita pada hari ini. Kita nanti akan lanjutkan pada materi selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kepada SMK Telkom Medan yang sudah memberikan tempat untuk syuting kita hari ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.